Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Chang Ho mendengar ada seseorang yang memasuki ruangan tersebut. Dan setelah menyalakan korek untuk menerangi tempat itu, Chang Ho tidak menyangka karena sosok Big Mouse yang ada di hadapannya ternyata adalah ketua sel. Tentu saja Chang Ho tidak mempercayainya begitu saja mengingat kepribadian ketua sel yang lugu dan konyol. Namun di sini diperlihatkan kepribadiannya yang berubah 180 derajat di mana dia menjadi seorang yang sangat serius dan mendominasi. 딱 이거 한 잔 마시시오. Setelah percaya bahwa ketua sel ternyata adalah Big Mouse, Chang Ho lalu bertanya kenapa dirinya yang dipilih untuk dikambing hitamkan sebagai Big Mouse. Ketua sel lalu menjawab bahwa semenjak pertemuan pertamanya dengan wali kota, Chang Ho sudah ditakdirkan untuk mati. Namun seseorang meminta ketua sel untuk menyelamatkannya dan satu-satunya cara adalah dengan mengubah Chang Ho menjadi Big Mouse. Awalnya ketua sel hanya berniat untuk memanfaatkan Chang Ho dan menyingkirkannya setelahnya. Namun dia merasa perlahan keadaan malah berbalik menguntungkan Chang Ho. Ketua sel juga menceritakan alasannya menjadi Big Mouse yaitu karena putrinya dulu dibunuh karena membuat penelitian tentang pabrik kimia milik Nine Rivers. Di sini juga diperlihatkan ketua sel yang sangat muak dengan hukum di kota tersebut di mana Chang Ho sudah melihat sendiri bagaimana hukum dimanipulasi oleh segelintir elit di kota itu. So dia berniat membalas dendam akan menghancurkan Nine Rivers atas apa yang telah mereka perbuat pada anaknya. Dan tidak punya pilihan lain, Chang Ho harus terlibat sampai semuanya selesai. 왜 하필 안 되니 똘마리지 마. 그것까진 내가 만들어줄 수 있지. 으띠에선 절대 못 이겨. Kesal karena tidak diberi pilihan, Chang Ho akhirnya menyetujui untuk membantu Big Mouse sampai akhir dengan satu syarat, yaitu ketua sel juga harus membayar atas apa yang dia lakukan terhadap Chang Ho. Tiba-tiba di tengah pembicaraan mereka, ketua sel mendapat telepon dari salah satu anak buahnya jika dia mendengar kepala sipir yang baru akan menghabisi Miho. So mereka berdua langsung bergegas untuk menyelamatkannya. 네 와이프가 위험해. 놈으로 가봐. Di sisi lain, Miho yang sedang mengobati psikopat mendapat telepon dari Chang Ho. Lalu dia berniat melarikan diri dengan membawa semua sampel darah yang sebelumnya dia kumpulkan. Namun karena semua jalan keluar sudah terkunci karena keributan yang terjadi, Miho akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di ruang medis. Namun Chang Ho yang OTW menuju ke sana dihadang oleh para petugas. Beruntung ketua yang datang tepat waktu untuk membantunya sehingga Chang Ho bisa melarikan diri untuk menyusul Miho. Di sini saat semua jalan terkunci, dia bertemu dengan kepala sipir lama dan Big Mouse yang membantunya menunjukkan jalan rahasia menuju ruang medis. Sementara itu, asisten kepala sipir baru bersama dengan 3 tahanan sudah sampai di ruang medis. Di sini Miho menyiapkan suntikan dengan obat penenang untuk mempertahankan diri. Beruntung dia dapat melumpuhkan salah satu tahanan yang masuk. Lalu saat 2 tahanan lain juga menuju ke sana, tiba-tiba si psikopat juga datang ke sana dan menolong Miho. Namun saat sedang Baiwan, tiba-tiba dia ditembak oleh asisten kepala sipir baru. Walaupun tertembak, namun dengan bantuan Miho, dia bisa bangkit dan menghajar asisten kepala sipir. Lalu saat sedang mengobati pendarahan si psikopat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan kepala sipir baru yang berniat menyelesaikan pekerjaannya. Namun saat dia mendengar suara dari belakang, refleks dia langsung mengarahkan pistolnya dan ternyata itu adalah Chang Ho yang langsung menghajar kepala sipir baru. Setelah kepala sipir baru berhasil dilumpuhkan, di sini Big Mouse dan kepala sipir lama datang menyusul mereka. Mereka mengatakan kalau mereka sudah dikepung oleh petugas bersenjata. So Chang Ho dan Miho membuat pengalian dengan berpura-pura menjadi sandra dan tidak punya pilihan lain, mereka harus meminta bantuan dari pihak luar. Di sini Big Mouse tiba-tiba berkata kalau dia menyetujui syarat dari Chang Ho sebelumnya, di mana ternyata syaratnya adalah Big Mouse harus menyerahkan diri untuk membuat nama Chang Ho semakin disegani. Sebagai balasannya, Chang Ho akan menghukum dan mengungkap semua kejahatan Nine River untuk membalaskan dendam putri Big Mouse. Lalu Chang Ho pun langsung menelpon Ji-hun dan berkata kalau dia telah berhasil menangkap Big Mouse. Otomatis Ji-hun yang sedang putus asa langsung gembira begitu mendapat berita tersebut. So tidak membuang waktu, Ji-hun langsung OTW ke penjara. Wali kota yang juga mendapat kabar kalau terjadi kerusuhan di dalam penjara pun juga datang ke sana disusul oleh Ji-hun dan para jaksa. Setelah para sipir diberitahu kalau di dalam Chang Ho telah menangkap Big Mouse, Chang Ho dan teman-temannya akhirnya bisa keluar dalam keadaan selamat. Lalu setelah Big Mouse dibawa pergi, Miho juga memberikan sampel darah para tahanan yang telah dia kumpulkan kepada Ji-hun dengan alasan kalau mereka menggunakan sampel darah tersebut untuk memancing Big Mouse keluar. Akhirnya setelah semua peristiwa yang terjadi, Pak Jaksa yang notabene anak buahnya Ji-hun pun mencabut gugatan kepada Chang Ho yang artinya Chang Ho sudah bisa keluar dari penjara. Walaupun masih banyak pertanyaan dari publik tentang bagaimana cara Chang Ho bisa menangkap seorang penjahat yang sudah menjadi legenda. Tidak perlu waktu lama karena ketenaran namanya baru-baru ini, Chang Ho membuka kantor pengacara sendiri dan di sana juga diperlihatkan sampel darah tahanan yang masih mereka simpan. Ternyata yang tidak Ji-hun dan kawan-kawannya ketahui, saat mereka bermain sandera-sanderaan, mereka telah memasukkan semua sampel darah para tahanan dengan darah mereka sendiri. Lalu di sini Miho juga berkata kalau beberapa hari terakhir Miho tidak dapat menghubungi istri Dr. Han walaupun dia telah mengecek dan memastikan kalau istri Dr. Han tidak meninggalkan Korea. Pokoknya hilang aja. Singkat cerita, setelah membuka kantor sendiri untuk membuat situasi tetap panas, lagi-lagi Chang Ho menghebohkan publik dengan mengambil Big Mouse sebagai klien pertamanya. Tentu saja hal itu membuat jaksa dan publik heran karena dia sendiri yang menangkap Big Mouse namun dia sendiri juga yang menjadi pengacaranya. Di dalam konferensi persnya, dia menjelaskan alasannya menjadi pengacara Big Mouse adalah untuk mendapatkan hukuman yang adil kepadanya. Dia juga berkata akan mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan Profesor Seo di mana kasus tersebut hanya sebuah ekor dari kejahatan besar yang juga melibatkan orang-orang besar di sana. 빅마우스를 잡아놓은 진실을 밝혀달라는 겁니다. Di sisi lain, Ji-hun yang telah dianggap berjasa menangkap Big Mouse dan mendapatkan sampel darah para tahanan pun mendapat apresiasi oleh pemimpin Nine Rivers, di mana dia mendapat hadiah saham yang dimiliki oleh pemimpin Nine Rivers di perusahaannya. Namun ketika dia akan cap jempol, tiba-tiba Bu Direktur datang dan menunjukkan tayangan televisi di mana Chang Ho secara terang-terangan menantangnya ketika dia berkata akan mengungkap kebenaran di balik pembunuhan Profesor Seo. Padahal di kota tersebut nama pemimpin Nine Rivers sudah sangat tersohor dan dia sangat membenci atensi publik karena rahasia-rahasia gelap yang dia sembunyikan. Emosinya menjadi semakin memuncak ketika dia juga mendengar kabar kalau Chang Ho meminta penangguhan penahanan untuk Big Mouse. Alhasil dia merobek surat perjanjian donasi saham kepada Ji-hun dan menyuruhnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. 일을 하다 말았어. 맞아. Sementara itu Miho yang masih penasaran dengan para tahanan yang mengidap leukemia mengikuti mereka saat sedang dipekerjakan di luar penjara. Sesampainya di sana, dia menelpon ayahnya lalu tiba-tiba entah kenapa bangunan tempat bekerja para tahanan tiba-tiba runtuh dan menimpa para tahanan di dalam. Melihat hal itu, Miho pun langsung masuk dan berusaha menolong mereka. Sesampainya di dalam, dia menemukan psikopat yang hampir terjatuh di sebuah lubang yang terjadi akibat reruntuhan tersebut.
Di sisi lain, berita tersebut juga sampai di telinga pemimpinan Rivers, di mana ternyata bangunan tersebut adalah pusat penelitian bahan kimia miliknya. Di sini dia bercerita bahwa dulu dia mempunyai seorang teman yang memperingatkannya tentang proyek tersebut, yang mana itu akan membahayakan nyawa orang-orang di sekitar. Namun karena proyek tersebut adalah satu-satunya yang bisa mengembangkan bisnisnya saat itu, dia malah menghabisi temannya karena takut temannya akan membocorkan rahasia tentang pusat penelitian tersebut. Di sini yang tidak dia ketahui adalah ternyata temannya yang dia bunuh tersebut adalah kakek dari Pak Wali Kota sendiri yang saat ini menggunakan identitas orang lain. Sambil menahan emosi, di sini Pak Wali Kota meminta pemimpinan River untuk menyetujui penangguhan penahanan Big Mouse, di mana dia akan menunjukkan keadilan dengan versinya sendiri. Singkat cerita, setelah penangguhan penahanan Big Mouse disetujui oleh jaksa, dia mengajak Chang Ho dan asisten pengacaranya ke restoran miliknya dulu. Di sini dia menyuruh Chang Ho untuk datang di hari berikutnya, di mana dia akan mengenalkan para petinggi organisasi Big Mouse dan juga orang yang pertama kali memintanya untuk menyelamatkan Chang Ho dengan memasukkannya sebagai Big Mouse. Lalu saat Chang Ho akan pulang, tiba-tiba terjadi ledakan di lantai 2 bangunan tersebut. Ternyata itu adalah ulah Pak Wali Kota yang berusaha menyingkirkan Big Mouse dan Chang Ho sekaligus. Namun karena ledakan tersebut hanya mengenai Big Mouse, pemimpinan River menganggap kalau Chang Ho sudah paham dan lagi pula Pak Wali Kota juga harus menjaga namanya tetap bersih untuk pemilihan periode selanjutnya. Namun seperti yang kita tahu, Pak Wali Kota sebenarnya bergerak dengan motif tersendiri. Jadi dia menjalani rencananya sendiri dan tidak menuruti perintah pimpinan. Saat di perjalanan pulang, Pak Wali Kota meminta anak buahnya untuk menemui seorang eksekutor dan memerintahkannya untuk menghabisi Chang Ho malam itu juga. 맞아, 끝내야지. Singkat cerita, setelah mengintai Chang Ho, sang eksekutor langsung menyerangnya begitu Chang Ho kembali ke TKP pengeboman Big Mouse. Beruntung tidak berselang lama, Jerry dan anak buahnya muncul dan langsung menyelamatkan Chang Ho. Di sini Chang Ho kembali dibuat heran begitu mengetahui kalau ternyata Jerry juga anggota dari organisasi Big Mouse. Chang Ho menduga kalau Jerry lah yang meminta Big Mouse untuk menyelamatkannya dari tangan Pak Wali Kota. Namun Jerry mengaku kalau dia tidak punya wewenang seperti itu. Dia menjelaskan kalau orang tersebut harus termasuk dalam 3 besar di organisasi jika mereka ingin membuat permintaan seperti itu. Agar semuanya lebih jelas, Jerry mengajak Chang Ho pergi menemui seseorang yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Sesaat sebelum pergi, Chang Ho sempat khawatir dengan Miho dan ayah mertuanya. Namun Jerry memberitahu kalau mereka sudah aman dan berada di hotel milik salah satu anggota Big Mouse. Singkat cerita, Jerry membawa Chang Ho ke tempat persemayaman terakhir Big Mouse, di mana diperlihatkan orang-orang penting para anggota inti dari organisasi Big Mouse sudah berkumpul. Di sana juga terlihat Pak Kepala Sipir yang telah bebas karena para tahanan menolak untuk bersaksi di pengadilan. Menurut pengakuan Jerry, ternyata dia adalah orang nomor 3 di bawah Big Mouse. Lalu saat tiba giliran Chang Ho memberikan penghormatan, tiba-tiba lampu menjadi oglangan, mati, dan muncul sebuah rekaman video Big Mouse sebelum dia tewas. 우린 그동안 목적을 위해서 Di dalam rekaman itu, intinya Big Mouse mengatakan kalau dia mewariskan organisasi itu kepada Chang Ho dan menunjuknya sebagai penerusnya. 박장우입니다. Pak Kepala Sipir ternyata tidak senang dengan hal itu dan menuduh Chang Ho sengaja memanipulasi rekaman tersebut demi bisa mengambil alih organisasi. Chang Ho yang merasa tidak melakukan itu tentu saja membantah tuduhan tersebut. Sampai akhirnya tiba-tiba rekan pengacara Chang Ho yang bernama Suntai muncul di tempat itu dan mengaku kalau dialah yang merekam video tersebut. 빅마우스의 마지막 명령입니다. Dari sini akhirnya terungkap fakta kalau ternyata dia adalah orang nomor 2 di organisasi sekaligus orang yang meminta Big Mouse untuk menyelamatkan Chang Ho. Dengan itu semuanya menjadi masuk akal bagaimana emas dan semua barang bukti narkoba bisa ada di kantor Chang Ho dan bagaimana trik kamera patung bisa diketahui oleh Big Mouse. Suntai mengaku kalau dia tidak mau melihat Chang Ho tewas sia-sia karena terseret dalam kasus konspirasi Nine River. Suntai juga menambahkan kalau intinya Big Mouse adalah orang yang terlalu hebat untuk begitu saja digantikan. Karena para anggota Big Mouse masih belum sepenuhnya percaya pada Chang Ho, begitu Chang Ho menunjukkan kelemahannya, maka para anggota Big Mouse yang notabene orang-orang besar akan menemukan pembenaran dan mereka tidak ragu-ragu menyingkirkannya agar digantikan oleh orang lain. 인정 못하신 분들은 잘해서. Di sisi lain, Pak Wali Kota mendapat kabar kalau orang suruhannya untuk menghabisi Chang Ho malah meninggal bunuh diri karena polisi menemukan sebuah surat di dalam kantongnya. Hal itu tentu saja membuat Pak Wali Kota sangat marah karena jelas-jelas bahwa itu adalah pembunuhan yang direkayasa persis seperti apa yang selama ini dia lakukan. 죽였단 말씀이십니까? Sementara itu, Chang Ho lalu pergi menemui Miho dan ayah mertuanya untuk meminta pendapat apakah mereka akan lanjut membongkar kejahatan Nine Rivers atau berhenti karena Big Mouse sudah tewas. Namun di sini Chang Ho tidak memberitahu mereka soal mandat yang diberikan Big Mouse kepadanya. Miho mengungkapkan kalau mereka tidak boleh berhenti di tengah jalan setelah melihat semua kejahatan yang dilakukan Pak Wali Kota dan organisasi Nine Rivers. Mereka harus menuntaskan apa yang sudah mereka mulai agar semua korban mendapatkan keadilan dan tidak meninggal sia-sia. 그런 줄 알아. So, keesokan harinya, Chang Ho kembali menemui pengacara Suntai untuk memberitahu kalau dia sudah siap mengambil alih kursi kepemimpinan Big Mouse. Sebagai langkah awal, Chang Ho ingin mengetahui tentang alasan dan semua aset Big Mouse. Pengacara Suntai mengatakan bahwa putri Big Mouse menghilang dan baru ditemukan 3 tahun setelahnya di mana dia membawa catatan yang berisi tentang Profesor Seo dan makalahnya. 서정이라는 이름과 논문이란 단어. Lalu uang 100 miliar milik Nine Rivers yang hilang ternyata tidak pernah sampai ke Big Mouse, melainkan uang tersebut digelapkan oleh seorang penghubung. 솔직히 우리 지금 그런 신경 안 써. Lalu selanjutnya Chang Ho memerintahkannya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pimpinan Nine Rivers dan semua anggotanya, baik itu masa lalu, masa sekarang maupun semua hal yang menyangkut tentang mereka. 당장 불러서 계속 모르다. 얘기해볼까? 솔직히 어떻게 합니까? Dari penyelidikan tersebut, mereka mengumpulkan materi di mana total ada 21 anggota Nine Rivers yang semua anggotanya menjalankan sebuah perusahaan besar di kota. Pemimpinnya juga dikenal sebagai orang yang berjasa di mana dia mengembangkan kota tersebut sampai seperti sekarang. 이딴 소리 돌리고 있어. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Bu Direktur yang mulai tertarik dan menyelidiki semua berkas-berkas yang menyangkut penelitian rahasia rumah sakit. Dia tampak terkejut dan tidak senang membaca semua laporan permainan kotor yang melibatkan pimpinan. So malam harinya saat sedang makan malam dinner, Bu Direktur mengutarakan bahwa dia tidak setuju dengan semua yang dilakukan pimpinan dan perusahaannya. Bu Direktur meminta agar pimpinan merelakan lab itu karena akibat yang ditimbulkan sudah sangat melebihi batas. Namun pimpinan jelas menolaknya karena menurutnya dia sudah banyak berkorban dan berhasil mengembangkan kota mereka berkat perusahaannya tersebut. 내가 그 짐을 짊어지는 동안 대한민국이 발전했어. Karena Bu Direktur sedikit banyak sudah mengetahui permainan kotor pimpinan, Pak Wali Kota akhirnya mengakui sebuah fakta di mana sebenarnya dialah yang membunuh Profesor Seo atas perintah pimpinan. Dia rela melakukan itu demi mendapat restunya untuk menikahi Bu Direktur dan dia sama sekali tidak menyesal dengan keputusannya. Saat kembali ke rumah sakit, Bu Direktur langsung memerintahkan suster kepala dan Pak Security untuk segera memusnahkan lab rahasia tersebut. So keesokan harinya, para pekerja mulai menghancurkan semua isi dan dokumen-dokumen dari lab itu. Kabar tentang keputusan Bu Direktur pun akhirnya sampai ke pimpinan di mana dia segera diminta untuk menemuinya. Namun tanpa diduga, di pertemuan itu Bu Direktur menjelaskan kalau dia bukan berniat untuk menghancurkan lab dan semua yang sudah dibangun oleh pimpinan, melainkan dia hanya memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Dia menganggap akan sangat beresiko jika lab tersebut tetap berada di rumah sakit, mengingat kasus tentang pembunuhan Profesor Seo dan makalahnya saat ini sudah menjadi perhatian publik. 이런 일 잘하려면 신입.
Di kesempatan itu, Bu Direktur juga meminta dukungan pimpinan untuk menjalankan rencananya membangun lab rahasia yang baru. Karena cukup terkesima dengan jawaban Bu Direktur, pimpinan akhirnya memberikannya modal yang tadinya akan diberikan kepada Ji-Hun untuk mengembangkan perusahaannya. Lalu setelah itu diperlihatkan Pak Wali Kota yang diserang oleh orang yang tidak dikenal. Karena Pak Wali Kota juga menguasai ilmu bela diri martial art, dia dapat mengalahkan kedua orang tersebut walaupun lengannya juga harus terluka. Di sisi lain diperlihatkan Ketua Yang yang akhirnya bebas dari penjara pergi menemui Chang Ho di sebuah restoran yang baru direnovasi. Chang Ho menghadiahkan restoran itu kepada Ketua Yang sebagai bentuk rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikannya selama di penjara. 원하는 대로? Saat mereka sedang mengobrol, Jerry datang dan mengabarkan kalau Pak Wali Kota baru saja diserang oleh anak buah kepala sipil. Setelah diselidiki, ternyata Pak Kepala Sipil baru saja mengambil alih sebuah pabrik rongsok dan merekrut geng lokal untuk menjadi anak buahnya. Mengetahui hal itu, Chang Ho lalu mengutus pengacara Sun Tae dan Jerry untuk menemui Kepala Sipil. Di pertemuan itu, Pak Kepala Sipil mengaku kalau dia sengaja menyerang Pak Wali Kota untuk membalaskan dendam atas perbuatannya pada Big Mouse. Dia mengungkapkan kalau dia kecewa terhadap organisasi yang terkesan diam saja dan tidak mengambil tindakan apapun atas kejadian tersebut. Mendengar hal itu, pengacara Sun Tae langsung menghajar Kepala Sipil dan mengikatnya di dalam mobil karena menilai dirinya telah melakukan pemberontakan. Awalnya mereka berniat membakar Kepala Sipil hidup-hidup, namun tidak berselang lama Chang Ho menelpon dan memintanya untuk membawa Kepala Sipil ke hadapannya. Di sini Chang Ho mengatakan kalau rencana balas dendamnya tidak sesederhana seperti yang dilakukan Kepala Sipil. Dia berniat untuk menghancurkan seluruh organisasi Nine River dan menyiksa mereka secara perlahan. Chang Ho lalu mengatakan kalau sampai Pak Wali Kota tewas, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Kepala Sipil karena sudah berani merusak rencananya. Di sisi lain, diperlihatkan Miho yang sedang menelusuri berita-berita tentang Nine River dan perusahaan yang menangani labnya. Dia lalu tidak sengaja melihat berita tentang salah satu direktur lab yang melakukan on call. Merasa ada yang janggal, Miho lalu meminta Jerry untuk menyelidiki semua keluarganya dan asal-usul orang tersebut. 회수를 부담 겁니다. Setelah diselidiki, ternyata satu-satunya kerabat yang masih hidup adalah iparnya yang saat ini tinggal di panti jompo. Setelah mendengar hal itu, Miho dan ayahnya memutuskan untuk pergi ke sana dan menemui orang itu. Namun begitu sampai di sana, Miho agak bingung karena ternyata kondisi orang itu sudah sulit untuk diajak bicara. Dia hanya mengulang-ulang permintaan untuk menyelamatkan cucunya yang meninggal dunia akibat tenggelam. Sementara itu, info yang didapat ayahnya Miho malah mengatakan sebaliknya. Cucu sekaligus wali sah kakek itu masih sehat walafiat dan ternyata dia adalah Pak Wali Kota. 조회수 씨 아들 염색 공장에서 퍼즐 맞출 수도 있을 것 같아. Di sisi lain, diceritakan kalau Chang Ho punya ide untuk mendekati pimpinan Nine River setelah melihat liputan Pak Wali Kota yang mengumumkan dirinya tidak akan kembali mencalonkan diri di periode selanjutnya. Chang Ho meminta rekannya untuk mengadakan konferensi pers besar-besaran dan mengundang wartawan sebanyak yang dia bisa. Selain itu, Chang Ho juga sengaja meminta Ji-Hun untuk datang ke acara tersebut. 기자회견할 건데 나눠볼래? Singkat cerita, konferensi pers itu pun akhirnya digelar dan ternyata di sini Chang Ho mengumumkan kalau dirinya akan maju sebagai calon independen dalam pemilihan wali kota mendatang dan dia berjanji akan membongkar kebusukan Pak Wali Kota dan semua kroni-kroninya. 십자가를 지는 마음으로 이 자리에 섰습니다. Setelah selesai, Chang Ho lalu pergi menemui Ji-Hun yang juga hadir di tempat itu. Ibarat pepatah kuno mengatakan musuh dari musuhku adalah temanku, Chang Ho lalu mengutarakan niatnya yang ingin bekerja sama dengan Ji-Hun untuk menjatuhkan Pak Wali Kota. Sebagai bayarannya, Chang Ho berjanji akan membuatnya berkuasa seperti pimpinan jika nanti dia terpilih menjadi wali kota. Dia hanya meminta Ji-Hun untuk mempertemukannya dengan pimpinan. Singkat cerita, karena kebenciannya terhadap Pak Wali Kota, keesokan harinya Ji-Hun langsung membawa Chang Ho untuk menemui pimpinan. 돌려보내십시오. 돌려보내. Di pertemuan itu untuk mengambil hati pimpinan, Chang Ho berpura-pura kalau dia adalah korban. Dia menceritakan kalau saat ini keluarganya disandra oleh Big Mouse dan dia diancam agar menuruti perintah mereka untuk mendekati pimpinan dengan dalih menginvestasikan kembali 100 miliar yang mereka kira dibawa oleh Big Mouse. Walaupun Pak Wali Kota mencoba untuk memperingatkan pimpinan, namun tampaknya pimpinan lebih tertarik untuk mendengarkan Chang Ho. Chang Ho mengatakan kalau dia bisa membantu pimpinan menangkap Big Mouse jika dia mendukungnya untuk menjadi wali kota. Untuk meyakinkan beliau, Chang Ho juga memberikan dokumen yang berisi daftar nama para eksekutif anggota Big Mouse. Mendengar hal itu, pimpinan lalu mengundangnya untuk mendatangi acara ulang tahunnya yang akan digelar beberapa hari lagi sebagai sinyal kalau dia tertarik dengan tawaran Chang Ho. Untuk semakin mengadu domba Ji-Hun dengan Pak Wali Kota, setelah pertemuan itu Chang Ho juga memberitahukan sebuah fakta kepada Ji-Hun bahwa uang 100 miliar miliknya sebenarnya tidak pernah diambil oleh Big Mouse dan mungkin berada di tangan orang yang lebih dekat dengannya. 아주 가까운 데 있어요. Di sisi lain diperlihatkan Miho yang kembali datang ke penjara untuk mengunjungi si psikopat. Miho sebenarnya hanya ingin mengetahui kabarnya setelah kejadian yang menimpa para tahanan sebelumnya. Namun di sini Mas psikopat malah mengatakan kalau Miho seharusnya khawatir dengan dirinya sendiri. 백혈병은 알고 있었어. Mas psikopat bertanya apakah Miho akhir-akhir ini tiba-tiba mimisan atau gusi berdarah nyeri sendi keram semutan yang tidak lain adalah ciri-ciri dari leukemia alias kanker darah. Karena menilai kalau Mas psikopat ini sepertinya mengetahui sesuatu, Miho lalu menanyakan detail pekerjaan yang dia dan para tahanan lain lakukan di luar penjara. Namun Mas psikopat menolak untuk menjawab pertanyaan Miho dan memintanya untuk tidak kepo karena orang-orang yang akan dihadapinya nanti akan sangat menakutkan. Sebelum pergi, Mas psikopat juga meminta bantuan Miho untuk menemui kakak dan adiknya untuk menanyakan kabar ibunya yang akan menjalani operasi. Namun saat dia pergi menemui saudaranya, mereka tampak tidak senang mendengar tentang Mas psikopat. Adiknya juga mengatakan kalau ibu mereka sudah meninggal dan meminta Miho untuk tidak datang menemuinya lagi. Sementara itu Chang Ho dan yang lainnya terlihat sedang dibuntuti oleh seseorang dalam perjalanannya menuju ke restoran. Mereka sebenarnya menyadari hal itu, namun Chang Ho sengaja membiarkannya untuk memancingnya. Begitu sampai di restoran, diperlihatkan kalau orang yang membuntuti mereka ternyata adalah asisten Pak Wali Kota. Pak Wali Kota sepertinya sedang menyelidiki Chang Ho karena dia tidak percaya dengan perkataannya sebelumnya yang mengatakan kalau Big Mouse yang baru masih tersembunyi. Dia curiga kalau Big Mouse yang baru adalah Chang Ho sendiri. Begitu mendapat laporan kalau kepala sipil sudah meninggalkan tempat itu, Pak Wali Kota langsung menghubunginya dan memintanya untuk bertemu. Awalnya kepala sipil tidak tertarik, namun begitu Pak Wali Kota mengatakan kalau pertemuan itu tentang Chang Ho, dia langsung berubah pikiran dan setuju untuk bertemu dengannya. 청해가 아니라 장소 잡으세요. Ternyata tujuan Pak Wali Kota menemui kepala sipil adalah untuk mengajaknya bekerja sama, persis seperti apa yang dilakukan Chang Ho pada Ji-Hun. Pak Wali Kota memberitahu kepala sipil kalau Chang Ho sudah mengkhianati Big Mouse dengan membocorkan nama-nama anggota organisasi mereka. 총알. Dia lalu meminta kepala sipil untuk menyingkirkan Chang Ho dan sebagai imbalan, dia akan menjamin kehidupan kepala sipil selamanya. Kembali ke Miho dan ayahnya, diperlihatkan kalau mereka saat ini sedang mengunjungi si kakek di panti jompo. Miho mencoba untuk menggali info tentang kebenaran cucunya yang sudah meninggal, sampai akhirnya mereka mendapat sebuah fakta kalau cucu aslinya yang bernama Choi Do-ha memang sudah meninggal.
Miho lalu menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang dia temukan bahwa ternyata Pak Wali Kota sudah mengubah identitasnya dan menggunakan nama Choi Doo-ha agar tidak dikenali. Di mana nama asli dari Pak Wali Kota sendiri adalah Cho Sung Yoon, yang tidak lain adalah cucu dari salah satu pendiri Nine River yang dulu diberitakan tewas setelah proses tentang bahaya penelitian yang dilakukan oleh perusahaan pimpinan Nine River. 그럼 정치부터 알아야 됩니다. 강성. Berdasarkan hal itu, Chang Ho akhirnya yakin kalau motif sebenarnya dari Pak Wali Kota adalah untuk membalaskan dendam keluarganya kepada pimpinan dan organisasi yang dipimpinnya. 부천시장 그리고 이번에 새로 등장한 최준남. Keesokan harinya, Chang Ho meminta kepala sipir untuk bertemu dengannya. Di pertemuan itu, Chang Ho memberitahukan semua info tentang Pak Wali Kota dan memintanya untuk memindahkan si kakek dari Panti Jompo. Chang Ho sepertinya merencanakan sesuatu dan meminta kepala sipir untuk membantunya. 시끄럽지 않게 조용히. Jerry yang curiga dengan gerak-gerik kepala sipir lalu memutuskan untuk membuntutinya. Namun sialnya, aksinya itu terbongkar yang akhirnya membuatnya tertangkap dan dibawa oleh rombongan kepala sipir. Sementara itu, Chang Ho yang sedang bersama Miho dan bersiap-siap untuk menghadiri pesta ulang tahun pimpinan mendapat telepon dari kepala sipir yang memberitahu kalau dia sudah sampai di suatu tempat. Mendengar hal itu, Chang Ho lalu berkata kalau dia akan segera menyusul dan meminta Miho untuk mewakilinya ke acara ultah pimpinan. Singkat cerita, acara ultah pimpinan pun akhirnya dimulai di mana semua koleganya tampak hadir di sana termasuk Pak Wali Kota dan istrinya. Saat mereka berdua sedang nyinyir karena melihat Miho mendapat sambutan yang hangat dari pimpinan, Pak Wali Kota tiba-tiba mendapat telepon dari kepala sipir di mana dia memberikan kabar bahwa Chang Ho akan segera tewas sesuai dengan permintaannya tempo hari. Mereka lalu melakukan video call yang mana kepala sipir memperlihatkan Chang Ho saat akan dieksekusi. 마지막으로 이놈한테 하실 말씀 없습니까? 와인. Sementara itu, Jerry yang sebelumnya pingsan ternyata sudah sadar dan langsung memeriksa keadaan di sekitar. Menyadari kalau ada yang tidak beres, dia lalu menghubungi pengacara Suntai dan meminta mereka untuk segera menyusul ke tempat itu. Sambil menunggu, Jerry juga mencoba untuk menyelinap ke dalam. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba Chang Ho ditembak oleh kepala sipir tepat di bagian dada. Untuk memastikan kemenangannya, Pak Wali Kota lalu pergi ke TKP dan menemui kepala sipir. Di sana dia sempat menanyakan jasad Chang Ho dan kepala sipir mengatakan kalau dia sudah membakarnya di belakang. Pak kepala sipir lalu berusaha memancing Wali Kota dengan membicarakan pimpinan agar dia mengucapkan motif dan tujuan utamanya. 조심하는 게 좋을 거야. Yang tidak diketahui Pak Wali Kota, sebenarnya semua percakapan itu telah direkam dengan kamera tersembunyi dan disiarkan langsung di depan pimpinan. Ternyata kepala sipir yang awalnya dikira berkhianat sebenarnya sedang menjalankan skenario bersama dengan Chang Ho untuk menjebak Pak Wali Kota. Setelah mengetahui motif Wali Kota sebenarnya, pimpinan langsung berterima kasih kepada Chang Ho dan berkata kalau dia akan mengurus Pak Wali Kota. Beliau lalu mempersilahkan Chang Ho untuk pulang sementara asistennya diperintahkan untuk memanggil Pak Wali Kota. 감사합니다. Singkat cerita, Pak Wali Kota akhirnya sampai di sana dan diam-diam mengambil alih untuk mendorong kursi roda pimpinan tanpa sepengetahuannya. Tidak berselang lama, tiba-tiba pimpinan mengalami serangan jantung dan di momen itu Pak Wali Kota akhirnya mengatakan siapa dia sebenarnya. 비명도 못 지르고 돌아가셨습니다. Pak Wali Kota akhirnya mengakui kalau dia ingin pimpinan merasakan apa yang dirasakan kakeknya dulu yang tewas karena berusaha menghentikan penelitian pimpinan. Dan setelah beberapa saat, pimpinan akhirnya meninggal dunia di hadapan Pak Wali Kota. Setelah kematiannya, Pak Wali Kota lalu mengambil surat wasiat pimpinan dari berangkas dan meminta sekretaris pimpinan untuk segera mengurusnya. Dia juga berpesan untuk merahasiakan kematian pimpinan sampai wasiat itu selesai diproses. Siangnya, berita kematian pimpinan akhirnya diumumkan di TV di mana Chang Ho dan kelompoknya yang menyaksikan berita itu tampak terkejut karena mereka tidak menduga kalau pimpinan akan dihabisi secepat itu. Namun hal itu membuat semuanya menjadi jelas siapa Pak Wali Kota sebenarnya dan apa motifnya selama ini. 회장 쪽은 왜 아직 깜깜 소식이야? Scene lalu beralih ke upacara pemakaman pimpinan di mana diperlihatkan Pak Wali Kota yang sedang bersandiwara seolah-olah dia menyesali kepergian pimpinan. Tidak berselang lama, Chang Ho dan rombongannya juga datang ke tempat itu di mana rombongan mereka jelas membuat Wali Kota kaget karena Chang Ho masih hidup. Setelah memberikan penghormatan terakhir untuk pimpinan, Chang Ho langsung to the point kepada Pak Wali Kota dengan menyebut nama aslinya dan mengatakan bahwa dia tahu kalau Pak Wali Kota lah yang membunuh pimpinan. Chang Ho berjanji kalau sebentar lagi dia akan mengungkap semua kebusukan Pak Wali Kota pada dunia. Mendengar hal itu, Pak Wali Kota hanya tersenyum sambil menghapus air mata palsunya, seolah mengatakan kalau dia tidak takut dengan ancaman Chang Ho. Di sisi lain, Miho dikejutkan dengan darah yang tiba-tiba keluar dari hidungnya yang mana hal itu membuatnya langsung teringat dengan perkataan Mas psikopat sebelumnya yang menanyakan tentang hal yang sama, di mana itu adalah salah satu gejala awal dari leukemia. 백혈병 거 알고 있었어요. Beralih ke Ji-hun, diperlihatkan dia pergi menemui pengacara yang ditunjuk untuk mengurus surat wasiat pimpinan. Dia dan Pak Jaksa berniat memeriksa surat wasiat itu untuk memastikan kalau dia mendapat bagian dari pimpinan. Di sini Ji-hun tidak menemukan sesuatu yang aneh di surat wasiat tersebut, karena semua anggota Forum Nine River mendapatkan jatah yang sama dari pimpinan. Bahkan dia juga sempat berniat untuk memanipulasi surat wasiat tersebut walaupun langsung ditolak oleh pengacara pimpinan. Tidak berselang lama, Ji-hun lalu mendapat telepon dari Chang Ho yang memintanya untuk bertemu. Namun Ji-hun menolak permintaan tersebut karena menurutnya sudah tidak ada untungnya bekerja sama dengan Chang Ho karena pimpinan sudah meninggal dunia. Mendengar jawaban Ji-hun, Chang Ho akhirnya memutuskan untuk mendatanginya sendiri dengan sedikit mengerjainya. Di sini Chang Ho mengungkapkan kalau pimpinan sebenarnya tidak tewas karena serangan jantung, melainkan ada sebab lainnya. Chang Ho mengatakan kalau dia akan segera mengetahuinya saat surat wasiat pimpinan dibacakan. Dan saat itu terjadi, Chang Ho berkata kalau dia tidak akan mau membantunya lagi karena Ji-hun yang lebih dulu memutuskan untuk menyudahi kerjasama mereka. Singkat cerita, acara pengumuman pimpinan pun akhirnya dimulai di mana di sini Ji-hun tampak terkejut karena ternyata pengacara yang ditunjuk berbeda dengan yang dia temui sebelumnya. 이 위원장의 법적 저 사람이 법률 대리인이라. Sekretaris pimpinan lalu menjelaskan kalau almarhum ternyata sudah menulis surat wasiat baru seminggu sebelum kematiannya. Dan begitu surat wasiat itu dibacakan, ternyata pimpinan memberikan seluruh warisannya kepada Pak Wali Kota dan istrinya. 기도하게 시간다. Di sisi lain, Chang Ho dan yang lainnya ternyata juga menyaksikan kejadian itu karena sebelumnya dia sudah mengutus orang untuk menyadap ruangan tersebut. Ternyata semuanya berjalan sesuai dengan prediksi Chang Ho di mana Pak Wali Kota akan mengubah surat wasiat dan mengambil alih seluruh perusahaan milik pimpinan. 정원 여사님 맞았네. 그린데. Ji-hun yang udah mulai mentok pun teringat dengan perkataan Chang Ho sebelumnya. Dia akhirnya memberanikan diri untuk menelpon Chang Ho, namun dia tidak mendapat jawaban karena Chang Ho sebelumnya sudah mengatakan tidak akan mau membantunya lagi. Tidak punya pilihan lain, Ji-hun lalu nekat mendatangi Chang Ho di hotel tempatnya menginap dan di pertemuan itu dia memohon kepada Chang Ho untuk membantunya menyingkirkan Pak Wali Kota. Dia juga rela melakukan apapun agar Chang Ho mau membantunya.
진짜 신을 깨버리는 거니까. Sebenarnya hal itu hanya trik tarik ulur Chang Ho karena dia juga membutuhkan Ji Hun untuk mendukung pencalonannya. Dia akhirnya setuju untuk membantunya setelah drama jual mahalnya. Chang Ho lalu memberitahukan semua yang dia tahu tentang Pak Wali Kota soal siapa dia sebenarnya dan apa yang dilakukannya kepada pimpinan. Dia juga meminta Ji Hun untuk benar-benar mendukungnya di pilkada nanti. Dan jika Chang Ho berhasil memenangkan pilkada itu, dia berjanji akan menghancurkan Pak Wali Kota dengan cara yang legal. Singkat cerita, masa kampanye pun akhirnya dimulai. Baik Chang Ho maupun Pak Wali Kota diperlihatkan sama-sama repot untuk mempromosikan diri mereka masing-masing. Di sisi lain, Miho malah sebaliknya, di mana dia tampak seorang diri pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan itu, akhirnya diketahui kalau Miho ternyata sudah terjangkit limfoma, sama-sama kanker darah saudaranya leukemia. Namun karena khawatir hal itu dapat mempengaruhi mental Chang Ho di tengah pertarungannya dengan Pak Wali Kota, dia memutuskan untuk merahasiakan kondisinya tersebut. Malam harinya saat sedang quality time berdua dengan Chang Ho, Miho mengungkapkan kalau dia sebenarnya sudah tahu Chang Ho telah ditunjuk menjadi Big Boss yang baru. Miho mengatakan kalau Chang Ho tidak perlu menutup-nutupi hal itu dan dia hanya meminta satu hal, yaitu agar Chang Ho menjadi Big Boss yang baik dan menggunakan kekuasaannya untuk membela Agus dan orang-orang yang tidak berdaya. 야, 우리 텔레파시 통했네. 언제가 가장 행복했는지? 괜찮아. Keesokan harinya, diperlihatkan Ji Hun yang terlihat agak bingung karena orang-orang yang dia undang untuk rapat tidak ada yang hadir. Dan tidak berselang lama, rekan jaksanya datang dan memberitahukan kalau ternyata Pak Wali Kota sudah lebih dulu melimpahnya dengan mengajak semua anggota Nine-Rivers untuk bertemu. 다들 그쪽으로 갔을 거야. Sambil menahan emosi, Ji Hun lalu mendatangi ruang rapat tersebut dengan niat ingin melapor Pak Wali Kota. Namun Ji Hun dibuat terkejut begitu melihat kalau orang-orang terdekatnya ternyata sudah berpindah kubu dan kini mendukung Pak Wali Kota, termasuk ketiga tahanan VIP yang sebelumnya selalu bersamanya. Menyadari hal itu, Ji Hun akhirnya memutuskan untuk to the point dan mengatakan siapa Pak Wali Kota sebenarnya, dengan maksud agar semua orang yang ada di sana menyadari niat busuk Pak Wali Kota. Namun ternyata Pak Wali Kota sudah selangkah lebih maju daripada dirinya, di mana dia sudah lebih dulu memberitahu istrinya tentang siapa dia sebenarnya. Namun dengan versi cerita yang berbeda yang akhirnya membuat Bu Direktur semakin percaya dengan suaminya. Jadi apapun yang dikatakan Ji Hun tetap tidak akan ada yang mempercayainya dan malah membuat Bu Direktur semakin marah padanya. Sebelum pergi, Ji Hun hanya berpesan pada Pak Wali Kota untuk berhati-hati karena dia telah membuatnya benar-benar marah. Setelah kejadian itu, Ji Hun lalu pergi menemui Chang Ho untuk mulai bekerja sama dengannya. Dia memberikan Chang Ho sebuah flash disk di mana di dalamnya terdapat semua bukti-bukti penyalahgunaan kekuasaan oleh Wali Kota demi menguntungkan Forum Nine River. Dengan ini, maka Ji Hun telah benar-benar berpihak pada Chang Ho dan berniat untuk menghancurkan Pak Wali Kota. 당장 체력이 없나? Di sini Chang Ho juga mengungkapkan bahwa mungkin ada satu cara untuk mengcancel wasiat pimpinan untuk Pak Wali Kota. Chang Ho mengatakan kalau dia hanya perlu menemukan anak kandung pimpinan dan membuat gugatan soal warisan yang seluruhnya diberikan kepada Pak Wali Kota dan istrinya. Yang jadi masalah, anak kandung pimpinan ternyata adalah seorang pelarian dan bersembunyi di Amerika karena kasus pembunuhan berantai yang dilakukannya dulu. Menyadari hal itu, Ji Hun merasa bahwa ada kesempatan untuk mengalahkan Pak Wali Kota dan dia berjanji akan mencari anak kandung pimpinan walaupun sampai ke Blora sekalipun. Singkat cerita, Ji Hun lalu memberikan semua info yang dia tahu tentang anak kandung pimpinan dan meminta rekan jaksanya untuk menemukan orang tersebut. Pak jaksa di sini merasa heran karena dia sama sekali tidak tahu orang tersebut, di mana seharusnya seseorang yang melakukan kejahatan seperti itu sudah menjadi pusat perhatian semua media di Korea. Ji Hun di sini hanya menjelaskan kalau sebenarnya pimpinan sudah memanipulasi kasus tersebut dan menyuruh orang lain untuk menggantikan posisi anaknya di penjara. 꼭 찾아야지. 어디 있으면 재산에다 최다 쪽으로 가면 안 되지. Di sisi lain diperlihatkan Miho tiba-tiba mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau mas psikopat yang sempat ditolongnya sedang memasuki masa kritis. Mendengar hal itu, Miho pun langsung bergegas menuju ke sana untuk melihat kondisinya. Sesampainya di sana, dia lalu bertemu dengan kedua saudara mas psikopat yang sempat menolak kehadirannya. Namun Miho bersikeras untuk masuk dan mengatakan kalau dialah yang merawat mas psikopat itu selama di penjara. Namun tidak berselang lama setelah Miho masuk dan berkata kalau ibunya baik-baik saja untuk membuatnya nyaman di saat terakhirnya, dia akhirnya husnul khotimah. 오빠 일어나봐. Setelah kejadian itu, adik almarhum mas psikopat sempat menemui Miho sebelum dia pulang, di mana dia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena sudah menjadi satu-satunya orang yang baik kepada almarhum. Di sini adiknya juga mengungkapkan kalau kakaknya sebenarnya bukanlah seorang psikopat seperti yang diberitakan. Dia hanya menggantikan orang lain untuk menjalani hukumannya demi bisa membiayai operasi ibunya. 마지막 가는 길 편하게 해주셔서. Miho yang semakin muak dengan sistem yang berjalan di kotanya pun akhirnya pergi menemui Bu Direktur karena menurutnya rumah sakit juga ikut andil dalam konspirasi itu dan bertanggung jawab atas kematian orang-orang yang tidak bersalah. Miho mengancam Bu Direktur dan mengatakan kalau dia akan mati-matian untuk mengungkap semua kejahatan mereka sebelum dirinya meninggal dunia. Beberapa hari berselang, diperlihatkan Pak Wali Kota yang akhirnya mengambil langkah untuk menjegal pencalonan Chang Ho. Dia memerintahkan para VIP untuk menyelidiki Chang Ho dari kasus-kasus yang sempat ditanganinya dulu. Dan akhirnya mereka menemukan celah di mana Chang Ho dulu sempat kalah dalam gugatan kasus penipuan. 네, 재판에서 졌어. Mereka akhirnya merekrut jaksa yang menangani kasus itu dan membuat tuduhan palsu di mana Chang Ho dibuat seolah-olah menerima suap agar kalah dalam persidangan. Tidak hanya itu, Pak Wali Kota juga melobi tim juri pilkada untuk bekerja sama dengannya dan melakukan settingan untuk mempermalukan Chang Ho dalam acara debat yang akan dilakukan sebentar lagi. 주문하신 대로 밥상 다 차려놨습니다. Berita tentang penyuapan Chang Ho pun akhirnya mulai viral di saat-saat terakhir masa kampanye. Ji Hun yang menyadari hal itu langsung menelpon Chang Ho dan mengatakan kalau itu semua adalah ulah Pak Wali Kota, di mana dia juga menggunakan cara itu untuk memenangkan pilkada sebelumnya. 어쩐지 뭐 Sementara tim kampanye Chang Ho masih memutar otak untuk mengcounter strategi kotor Pak Wali Kota, Miho memutuskan untuk menjalankan rencananya sendiri di mana dia meminta Jerry mengumpulkan orang-orang tua yang untuk membantunya menyelidiki peternakan ikan yang berada di bawah Forum Nine River. 거기 주인이 고사장이라는 사람인데 지금 당장 사람들 좀 부르세요. Miho yakin kalau ada sesuatu yang disembunyikan di sana dan hal itu pasti berhubungan dengan kondisinya, di mana dia sekarang menderita kanker akibat menyelamatkan mas psikopat sebelumnya. Dia berniat untuk membongkar kebenaran di balik peternakan ikan tersebut, walaupun itu berarti Chang Ho dan yang lainnya akan mengetahui kondisi Miho yang sebenarnya. Singkat cerita, Miho dan rombongannya akhirnya sampai di peternakan ikan yang dimaksud dan langsung menerobos masuk ke dalam. Tanpa assalamualaikum, ketua Yang dan kelompoknya pun langsung menghajar orang-orang yang menjaga tempat tersebut. Mereka semua lalu dikumpulkan di satu tempat dan dipaksa mengakui apa yang sebenarnya disembunyikan di peternakan itu. Awalnya penanggung jawab di sana membantah semua tuduhan Miho. Namun setelah Miho berpura-pura memberinya air sumur dari tempat itu, dia akhirnya memohon dan memberitahukan semuanya kepada Miho, di mana mereka hanya berpura-pura berternak ikan padahal air yang mereka gunakan adalah limbah yang sangat beracun yang berasal dari pemurnian perusahaan kimia, agar mereka bisa membuang limbah tersebut dan terlihat seperti hanya membuang air dari peternakan ikan. 유통시키지 않고 100% 폐기 처분하고 있습니다. 한 장도 남지 말고 싹 다 실었어요. Di sisi lain, saat debat berlangsung, Pak Wali Kota terlihat mulai memojokkan Chang Ho dengan tuduhan suap yang sudah direncanakan sebelumnya. Dia berencana untuk menjegal Chang Ho dengan membuatnya berjanji untuk mundur jika benar-benar terbukti menerima suap. Karena merasa dirinya benar, Chang Ho pun menerima tantangan itu dan berjanji
kalau dia akan bertanggung jawab jika nantinya memang terbukti bersalah. 당분간 구천시를 이끌어 갈. Sementara itu, salah satu VIP yang juga hadir di acara debat tiba-tiba mendapat telepon dari salah satu bawahannya yang berhasil menyelinap dari penggerbekan Miho. Dia melaporkan situasi terkini di mana Miho dan rombongannya sedang mencoba menyelidiki peternakan ikan tersebut. Mendengar hal itu, mereka langsung mengirimkan orang-orangnya untuk segera membantu menghentikan Miho. Namun di saat yang bersamaan, Jerry juga menghubungi pengacara Suntai yang sedang berada di acara debat agar dia bersiap memberikan backup kalau nanti terjadi sesuatu pada mereka. 형수님이 알아내셨어요. 지원 필요하면 언제든 콜사인 주고. 아이고 사장님 오랜만에. Di sini Miho juga membuat rekaman pengakuan dari penanggung jawab tempat itu untuk menjadi bukti yang bisa menjatuhkan Pak Wali Kota. Namun tidak berselang lama, orang-orang suruhan VIP pun sampai di tempat itu dan ketua yang langsung menyuruh Miho untuk pergi sementara dia akan menahan orang-orang itu di sana. Akhirnya adu kekuatan orang dalam di antara dua kelompok itu pun terjadi di mana Miho dibantu oleh kelompok Big Mouse berusaha agar dia cepat sampai di stasiun tempat Changhu debat, sementara kubu Nine River berusaha untuk menghentikan Miho. 있어요. 이거 정리 좀 해주시죠. Para VIP lalu meminta bantuan koneksinya di dalam kepolisian untuk membuat razia dadakan agar bisa menghentikan Miho. Sementara itu Suntai yang mengetahui rencana itu pun langsung menghubungi kepala sipir dan memintanya untuk mengurusnya. 걱정 안 하셔도 됩니다. Tidak berselang lama, razia di jalan menuju lokasi debat pun digelar dan saat mobil Miho diberhentikan oleh polisi patroli, alih-alih diperlambat, mereka malah dikawal agar cepat sampai di tujuan. Ternyata koneksi milik organisasi Big Mouse jauh lebih tinggi dibanding para VIP, karena Pak Kepala Sipir terlihat dengan santai meminta seorang perwira polisi untuk membantu Miho dan Jerry. Di sisi lain, Suntai juga terlihat sedang mempersiapkan kedatangan Miho di lokasi debat. Kalau kemarin Pak Wali Kota dan anak buahnya berkomplot dengan tim juri untuk menjegal Changhu, kali ini Suntai langsung meminta manajer stasiun TV-nya sendiri yang ternyata juga salah satu anggota inti Big Mouse untuk membantu Miho menjalankan rencananya. 그 동영상 내보내세요. Kembali ke acara debat, diperlihatkan Pak Wali Kota mulai menjalankan trik curangnya di mana dia mendatangkan orang yang mengaku menyuap Changhu untuk menggiring opini publik. 저한테 받아간 50원 기억나시나요? Tidak berselang lama, Miho juga akhirnya sampai di tempat itu tepat di saat Changhu mulai berpojok. Walaupun sebenarnya Miho tidak boleh tampil karena dia adalah istri kandidat, namun berkat bantuan Pak Harno, si manajer TV tadi, dia akhirnya bisa masuk dan mulai melancarkan serangan counter-attack-nya. 우리 배우가 무슨 아직 제 남편도 모르는 일입니다. Di sini Miho langsung mengungkapkan kalau dia adalah salah satu korban dari kebocoran radiasi perusahaan yang dikelola oleh Nine River yang selama ini berusaha ditutup-tutupi oleh Pak Wali Kota dan semua anggotanya. 방사능 물질에 노출되었습니다. Pernyataan itu langsung membuat syok seisi ruangan termasuk ayahnya dan Changhu yang selama ini tidak mengetahui hal tersebut. Miho lanjut menjelaskan bahwa dia terpapar radiasi dari kebocoran pipa air di peternakan ikan yang ternyata digunakan untuk pembuangan limbah beracun dari perusahaan kimia Nine River. 말기 시한부 팬점을 받은 상태입니다. Untuk mendukung pernyataannya, dia lalu menunjukkan video pengakuan dari penanggung jawab peternakan ikan yang sebelumnya dia ambil. Dengan bukti-bukti yang diberikan Miho, Pak Wali Kota akhirnya tidak bisa lagi mengelak dan mau tidak mau harus bersedia menjalani penyelidikan. Singkat cerita, strategi Miho ternyata berhasil menggiring opini masyarakat yang akhirnya memaksa kejaksaan untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut. Pemeriksaan atas Pak Wali Kota dan istrinya akhirnya digelar dan sudah sampai di sini pun Wali Kota masih pede bahwa yang mereka lakukan hanya akan sia-sia dan tidak akan ada yang berubah. Dan setelah menjalani pemeriksaan intensif, dia akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. 미안해. Dalam penyelidikan tersebut, Changhu sengaja melepas Bu Direktur untuk menemuinya dan mengatakan kalau Bu Direktur juga harus ikut bertanggung jawab atas semua kejahatan yang dilakukan oleh pimpinan Nine River dan suaminya, di mana kata maaf saja tidak akan cukup menebus penderitaan orang-orang yang disebabkan oleh perusahaan mereka. Perkataan Changhu ternyata sangat menusuk nurani Bu Direktur, di mana dari hati kecilnya sendiri juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan pimpinan selama ini. Singkat cerita, hari pemungutan suara pilkada pun tiba dan berdasarkan hasil quick count, Pak Wali Kota dinyatakan sebagai pemenang dengan selisih hanya beberapa persen dari Changhu. Sementara kubu Pak Wali Kota merayakan kemenangan mereka, Changhu dan yang lainnya tampak lesu karena hasil perlawanan mereka ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. 털어버립시다. 시원하게 Namun tidak berselang lama, mas-mas antar aja datang dan mengantarkan sebuah kotak yang ditujukan kepada Miho. Paket itu berisi ponsel cadangan milik Pak Wali Kota yang selama ini dia gunakan untuk menjalankan pekerjaan kotornya. 최다 대포폰이야. Ternyata yang mengirim paket itu adalah Bu Direktur yang merasa bersalah dan di saat-saat terakhir memutuskan untuk membela Changhu. Dengan itu maka Changhu optimis bisa menjatuhkan Pak Wali Kota di persidangan dan meminta Bu Direktur untuk menjadi saksinya. Namun saat di pengadilan, Bu Direktur yang diminta Changhu untuk bersaksi ternyata tidak muncul sampai batas waktu yang ditentukan. Yang mana artinya tim penuntut kekurangan saksi untuk memberatkan Pak Wali Kota. Sementara di sisi lain Pak Wali Kota ternyata sudah mengetahui rencana Changhu dan meminta sekretaris pimpinan untuk muncul sebagai saksinya. Di mana dia mengakui kalau ponsel yang dijadikan bukti adalah miliknya. 잠시. 제가 사용하던 겁니다. Dia lalu membuktikan pengakuannya dengan menelpon panggilan terakhir di ponsel itu yang ternyata tertuju pada Pak Wali Kota. Berdasarkan pembelaannya, Pak Wali Kota mengatakan kalau tidak mungkin dia menelpon dirinya sendiri dan akhirnya hakim lagi-lagi menyatakan kalau Pak Wali Kota tidak bersalah dan membebaskannya dari semua tuduhan. 판결하겠습니다. 증거 불충분으로 무죄를 선고. Mendengar keputusan itu akhirnya membuat Miho semakin drop sampai dia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata itu menjadi saat-saat terakhir Miho di mana dia akhirnya meninggal dunia tidak lama setelah dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, diperlihatkan kalau Bu Direktur saat ini sedang berada di rumah sakit jiwa persis seperti apa yang dialami Changhu sebelumnya. Ternyata saat Bu Direktur berusaha mengambil ponsel Pak Wali Kota, dia terekam kamera tersembunyi yang membuat suaminya terpaksa untuk membungkamnya dengan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Beberapa hari berselang setelah 7 hariannya Miho, diperlihatkan Changhu dengan setelan hitam-hitamnya mendatangi Pak Wali Kota di tempat dia biasanya berenang. Di sini Changhu akhirnya mengaku kalau dirinya adalah Big Mouse yang baru. Changhu yang awalnya berniat menggunakan cara legal untuk mengungkap kepada publik tentang kejahatan Nine River pun akhirnya sadar akan perkataan Big Mouse di mana memang ada beberapa orang yang tidak bisa dikalahkan dengan hukum walau seberat apapun kejahatannya. 근데 네가 빅마우스라도 넌 나한테 안 돼. Tanpa diketahui oleh Pak Wali Kota sebelumnya, dengan kalem Changhu hanya mengatakan bahwa dia telah membeli gedung itu dan mengganti air kolam renangnya dengan air dari peternakan ikan. 잘 가. Dan akhirnya dia berhasil membuat Pak Wali Kota merasakan apa yang dirasakan oleh Miho sebelumnya. Dan dengan begitu dendamnya akhirnya terbalaskan.
Setelah itu diperlihatkan satu persatu bukti kejahatan Pak Wali Kota mulai terungkap. Bu Direktur juga akhirnya berhasil dikeluarkan dari rumah sakit oleh Ji Hun yang saat ini telah diangkat kembali menjadi presiden direktur di perusahaan lamanya. 지원했습니다. 부천시 암 환자들과의 손만 단계를 Ketiga VIP yang memutuskan untuk berpihak pada Pak Wali Kota juga menerima hukuman di mana mereka akhirnya dimasukkan ke penjara dan harus menghadapi kepala sipir yang akhirnya kembali mendapatkan jabatannya. 대표이사에 취임했습니다. Sementara itu Chang Ho kini benar-benar menjadi Big Mouse, namun dengan versi yang baik sesuai dengan permintaan Miho, di mana dia secara anonim memberikan banyak sekali bantuan untuk panti-panti dan organisasi amal yang ada di kotanya. Dan film pun end. Tamat.